Sidang PT UN Jakarta terkait gugatan Partai PDI Perjuangan selaku penggugat kepada KPU selaku tergugat yang diduga tindakannya menurut penggugat telah melanggar hukum. Sidang tersebut hingga sejauh ini sudah pada agenda mendengarkan keterangan ahli yang diajukan oleh tergugat KPU. Profesor Abdul Latif selaku akademisi yang juga konsultan hukum dari pihak penggugat menjelaskan pandangannya terkait keterangan yang disampaikan oleh ahli dari pihak tergugat KPU pada sidang tersebut tidak menyentuh substansi gugatan penggugat. Berikut penjelasannya. Baik, terima kasih. Saya selaku tim konsultan dari tim lawyer yang ada dari penggugat itu, ya memang pertama kalau kita upgrade dari segi proses persidangan di Petun Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta itu sudah masuk tahapan pembuktian, terutama dari segi keterangan ahli dan saksi dari pihak penggugat. Dan kemarin tanggal 8 Agustus 2023 itu dari pihak tergugat juga sudah mengajukan ahli, ya. Jadi mewakili tergugat KPU sudah memberikan keterangannya, dan kebetulan sidang kemarin pada tanggal 8 2023 itu saya sempat menghadiri karena itu sidang terbuka untuk umum. Nah, itu yang pertama. Karena itu, kalau saya melihat dari keterangan ahli atau saya mendengar dari keterangan ahli itu di persidangan, jadi kelihatannya itu tidak menyentuh substansi gugatan penggugat. Karena ahli yang diajukan oleh tergugat KPU itu adalah ahli hukum tata negara. Nah, demikian juga pertanyaan-pertanyaan yang muncul dari pihak kuasa tergugat KPU itu hanya berkisar seputar pertanyaan yang terkait dengan tahapan proses pemilihan umum. Nah, karena itu saya menganggap meskipun saya sebetulnya tidak punya otoritas untuk menanggapi, ya, itu pendapat mereka. Itu kami selaku tim tidak terutama dalam kapasitas saya sebagai konsultan dari tim lawyer, itu kami tidak punya otoritas atau saya tidak punya otoritas untuk menanggapi keterangan ahli. Itu pendapat mereka sebetulnya, ya. Itu yang perlu digarisbawahi. Yang kedua, terkait dengan keterangan yang diberikan di hadapan persidangan kemarin dari ahli hukum tata negara, dapat saya katakan tidak menentuh, tidak terkait atau tidak menyentuh substansi daripada gugatan penggugat itu sendiri, karena dia masih berkisar kepada proses tahapan dan penyelesaian sengketa perselisihan yang terjadi di setiap tahapan pelaksanaan pemilihan umum presiden dan wakil presiden. Sementara kalau kita kaitkan substansi gugatan penggugat, itu sama sekali tidak terbantahkan sebagai suatu tindakan omission yang menjadi objek gugatan penggugat. Nah, yang banyak terjadi kemarin, kalau ini kita lihat, itu hanya terkait dengan proses. Sekali lagi saya katakan, terkait dengan proses tahapan penyelenggaraan pemilu presiden dan wakil presiden. Nah, dari awal penggugat sudah mengemukakan bahwa objek gugatan penggugat ini kan terkait dengan tindakan yang sesungguhnya itu seharusnya tidak boleh dilakukan. Kenapa? Karena KPU sebagai organ badan penyelenggara negara, khususnya pelaksanaan pemilu tahun 2024 itu telah diberikan wewenang atau kewenangan yang bersifat atributif yang seharusnya ditegakkan sesuai peraturan perundang-undangan
terutama dalam mewujudkan pemilihan umum presiden yang berjujur, adil, dan berkeadilan, berkepastian hukum. Itu semua yang kelihatannya kalau kita lihat kaitan sebagaimana dimaksud daripada Undang-Undang Nomor 30 2014, itu nampaknya ya tentang gugatan penggugat itu khusus kepada tindakan. Dalam Undang-Undang Administrasi Pemerintahan itu memang dikenal ada dua tindakan. Ya, tindakan dalam arti omission itu tidak berbuat. Karena dia tidak berbuat menegakkan peraturan hukum perundang-undangan termasuk PKPU yang dibuat oleh KPU itu sendiri, khususnya PKPU nomor 19 tahun 2023 itu tidak dilaksanakan, yaitu di mana tindakan faktual yang dilakukan dalam konteks tindakan commission itu secara aktif KPU telah mengeluarkan surat kepada semua partai politik peserta pemilu agar mempedomani putusan Mahkamah Konstitusi itu nomor 90 tahun 2023 yang substansinya putusan itu telah ditegaskan bahwa sepanjang tidak dimaknai berusia paling rendah 40 tahun atau atau sedang menduduki jabatan kepala daerah melalui pemilihan umum termasuk pemilihan kepala daerah kabupaten kota. Nah, ini kan tindakan yang pertama yang harus dilakukan. Tindakan ini menurut kami dalam hal ini menurut penggugat itu merupakan tindakan commission, yaitu dengan sengaja secara aktif melakukan suatu tindakan yang bertentangan dengan kewajiban hukum dari KPU itu sendiri, tidak sesuai dengan peraturan undang-undangan yang memberi kewenangan untuk menyelenggarakan pemilihan umum yang berkeadilan, berkepastian hukum, jujur, dan demokrasi. Itu yang pertama. Tindakan yang kedua secara commission itu secara aktif juga membuat surat keputusan, ya, surat keputusan KPU kalau saya tidak salah nanti saudara cek 1378, ya, yang mengatur tentang pedoman teknis persyaratan, ya, persyaratan calon dan verifikasi serta penetapan pasangan calon, ya, serta penetapan pasangan calon yang memenuhi persyaratan untuk itu. Ini juga dilakukan dengan dasar menindaklanjuti putusan MK tadi nomor 90 tahun 2023 yang amarnya menyatakan seperti yang saya kemukakan tadi, yaitu sepanjang tidak dimaknai berusia 40 tahun dan sedang menduduki jabatan kepala daerah, ya, yang dipilih melalui pemilihan umum. Ini dua tindakan faktual bersifat commission ini kalau kita merujuk kepada gugatan penggugat, inilah yang dikualifikasi sebagai suatu tindakan yang melanggar hukum yang dilakukan oleh KPU karena tidak sesuai peraturan perundang-undangan, terutama Undang-Undang nomor 7 tahun 2017 tentang pemilihan umum, termasuk PKPU nomor 19 tahun 2023. Maka diterimalah pendaftaran pasangan calon, khususnya Saudara Gibran sebagai Wakil Presiden yang tidak memenuhi syarat calon berusia 40 tahun. Ini yang pertama. Kemudian tindakan selanjutnya yang dilakukan oleh KPU yaitu dengan melakukan perubahan. Ya, secara faktual melakukan perubahan PKPU nomor 19 yang saya sebutkan tadi tahun 2023 khususnya pasal 13 huruf Q, ya, lalu kemudian
perubahan PKPU-nya ini berubah menjadi PKPU nomor 23 tahun 2023 yang khusus merubah pasal 13 huruf Q dengan mengadopsi amar putusan MK yang bunyinya seperti yang saya kemukakan tadi ya. Ini juga meloloskan pada tahap penetapan peserta pasangan calon wakil presiden dan wakil presiden sebagai peserta pemilu tahun 2024. Ini kalau kita lihat, kesemua tindakan yang dilakukan itu sifatnya faktual ya dalam konteks undang-undang administrasi pemerintahan yang bersifat komision dengan sengaja dilakukan ya yang seharusnya tidak boleh dilakukan karena ada pembatasan kekuasaan atau kewenangan dalam peraturan perundang-undangan kepada KPU yang diwajibkan untuk menegakkan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan peraturan perundang-undangan yang lainnya. Itu yang tindakan nyatanya. Nah, kalau kita merujuk apakah dasar kewenangan dari KPU itu menindaklanjuti dari putusan MK, dalam gugatan penggugat pun juga sudah jelas dan nyata mendalilkan bahwa KPU tidaklah berwenang menindaklanjuti putusan MK. Kenapa demikian? Karena ternyata di dalam Undang-Undang Nomor 12 ya, tahun 2011 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan itu secara tegas menyatakan di dalam ketentuan pasal 10 ayat 1 huruf D menyatakan bahwa materi muatan undang-undang itu adalah antara lain tindak lanjut putusan Mahkamah Konstitusi. Dengan demikian, materi muatan yang mengatur tentang syarat calon berusia 40 tahun tetap harus merujuk kepada undang-undang pemilu. Namun demikian, kita tahu bersama bahwa pasal 169 huruf I dari Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017 itu juga sudah dinyatakan oleh MK tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat dalam arti tidak sah karena bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945. Tetapi di amar putusan MK itu sendiri sudah menciptakan suatu kaidah norma baru seolah-olah menjadi putusan bersyarat. Nah, ini kalau kita lebih jauh mengkoreksi, ini putusan MK ini sudah bertindak sebagai legislative legislation ya, legislative legislation, bukan sebagai negative legislation ya. Nah, itu yang saya melihat suatu hal yang prinsip. Karenanya apa yang dilakukan dari tindakan mengeluarkan surat kepada semua partai agar mempedomani amar putusan, lalu kemudian tindakan faktual yang dengan sengaja merubah atau mengeluarkan surat keputusan 1378 itu dan merubah PKPU ya yang ada pada nomor 19 tahun 2023. Pada tindakan penerimaan pendaftaran inilah yang dianggap oleh penggugat KPU itu melanggar undang-undang, termasuk KPU melanggar peraturannya sendiri, yaitu masih berlaku PKPU nomor 19 tahun 2023, tetapi sudah menerima pendaftaran daripada saudara Gibran yang tidak memenuhi usia paling rendah 40 tahun. Ini dari sini sudah kelihatan bahwa tindakan yang demikian itu dalam konteks hukum administrasi sesuai daripada gugatan penggugat itu sudah dikualifikasi sebagai suatu tindakan komision yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, sehingga dengan demikian dapat dikualifikasi sebagai suatu perbuatan melanggar hukum.